So, gue jujur aja akhir-akhir ini gue berasa gue gampang batuk banget. Dan keluarga gue juga banyak yang sama kayak gue. Sampai gue berasa apakah emang guanya yang lemah. Sampai akhirnya gue tuh pengen ke dokter coba minta antibiotik. Tapi akhirnya gue ketemu berita ini. Kota yang gue tempatin mendadak mendapatkan penghargaan internasional, di mana kota dengan kualitas udara terburuk satu dunia. What? Dan gue lihat ini sama seperti kalau misalkan kalian melihat media konvensional pada umumnya, skeptis. Dan gue coba cek sendiri keluar di pagi hari dan ternyata emang kagak ada langit biru. Dan kalau dibandingin saat zaman pandemi emang jauh banget. Tapi kenapa sekarang? Apakah ada agenda tertentu dari media-media ini mendadak semuanya ngeliput udara kotor? Karena ngomong apa adanya, kita tahu kan dari dulu polusi udara di Jakarta itu parah banget. Tapi apa yang ngebuat kali ini beda? Kita tahu kok kita keluar tanpa memakai masker itu ekuivalen dengan lebih dari 99 rokok kalian hisap. Yup, kalian kagak ngerokok aja udah kayak ngerokok. So ini semua berita lama, tapi akhirnya gue ngeliat berita ini, di mana ada reportase yang menyebutkan 63 warga Usunawa Marunda mengalami gatal-gatal akibat pencemaran batu bara dan polusi udara. Dan gue ketemu ternyata bukan cuma gue, ratusan ribu warga di Jakarta di reportase lagi kena masalah ISPA, infeksi saluran pernafasan akut, yaitu infeksi yang menyerang saluran pernafasan. Contoh ISPA adalah flu biasa, influenza, sinus, dan radang tenggorokan. Kayak sekarang yang gue rasain saat gue bikin video ini. Dan ini semua nge-trigger gue untuk bikin video ini dan mencoba menjawab pertanyaan ini. Apakah ini beneran bahaya atau hanya orang-orang berkepentingan aja yang mendorong narasi ini? Fear mongering untuk lebih cuan. Pertama kita harus ngomongin apa penyebab polusi. Dari merokok, burning fossil fuel seperti batu bara, nyetir mobil, dan apapun kegiatan pabrik yang ada di sekitaran kita. Ini semua adalah penyebab dari polusi udara. Indikatornya apa sampai bisa dibilang polusi? Ada banyak, tapi gue bakal bahas dua yang paling umum, yaitu AQI, Air Quality Index, indeks kualitas udara, dan PM 2.5. PM ada singkatan dari particulate matter, di mana ini adalah partikel-partikel kecil yang bisa menyerang paru-paru kalian sampai pembuluh darah kalian. Dan di kesempatan ini gue juga pengen coba membunuh mitos-mitos yang ada terhadap polusi udara. Pertama, mitos bahwa polusi udara itu hanya membahayakan kita punya paru-paru. Padahal banyak banget yang dibahayakan seperti serangan jantung, sampai stroke, sampai premature birth, bahkan sampai cancer. Gue merekomendasikan kalian untuk ngecek link di deskripsi untuk kalian pelajarin lebih lanjut. Dan mitos berikutnya adalah ini semua hanyalah masalah kota besar, contohnya seperti Jakarta. Padahal agriculture itu juga bisa bikin air pollution, contoh seperti yang ada di Delhi. Semua masalah polusi udara ini sudah dipelajari dan direportase bisa membuat kita punya angka harapan hidup jatuh sampai 5 tahun. Contoh kalau misalnya angka harapan hidup kita 70 tahun, gara-gara polusi udara ini bisa turun 5 tahun, jadi 65 tahun. Jadi kalau misalnya kalian di sini yang lagi quarter life crisis, technically kalian itu udah menuju midlife crisis. Dan fakta yang lebih menakutkannya lagi, polusi ini sebenarnya bisa bunuh 5-7 juta annually setiap tahunnya guys. So itu kenapa gue berasa gue butuh ngomongin ini secara detail. Apakah udah nih terima nasib aja? Atau sebenarnya ada yang bisa kita perbaikin? Dan percaya sama gue, solusinya kagak segampang WFA ataupun Car Free Day. Nah barusannya gue ngelakuin Car Free Day dan masih aja bahaya guys. Untuk tahu apa yang bisa kita perbaikin, kita harus punya studi kasus. Pertama adalah Beijing. Di tahun 2013, Beijing, China melihat bahwa air quality-nya tuh gila banget. Dimana akhirnya mereka meluncurkan real-time AQI dan PM 2.5 untuk bisa dimonitor. Dan mereka buat yang namanya Air Pollution Prevention and Control Action Plan. Beijing harus bisa menurunkan 25% dari dia punya polusi. Ada 10 indikator, salah satunya dari clean energy, bikin transportasi publik makin bagus, dan reduce coal consumption. Di mana diklaim coal itu memberikan kontribusi sampai 40% terhadap polusi udara di Beijing. Dan fast forward ke 2017, di reportase sudah turun sampai 35%. Tapi mereka kagak stop di sana. Di tahun 2018, mereka punya plan 3 tahun di mana di 2020 semua coal mining di Beijing akan di shutdown. Dan hasil dari semua aksi ini adalah mereka berhasil menurunkan polluted days sebesar 92%. Dan FYI, hal-hal seperti ini sangat umum terjadi di negara-negara berkembang. Terutama kalau misalnya berkembangnya gara-gara industri manufaktur. Di mana di tahun 2019, Delhi, kota di India, juga mendapatkan kasus yang sama.
Di reportase karena agriculture. Dan dari pemerintahnya sudah melakukan penanganan untuk beberapa kebijakan yang bisa meminimalisir asap yang terhembus ke kota Delhi. Dan dari 2 studi kasus ini yang paling sering diangkat topik saat ngomongin polusi udara adalah EV, Electronic Vehicle, di mana diklaim lebih environmental friendly, lebih bersahabat dengan lingkungan. Dan setiap kali orang mencoba mengangkat ngomongin EV, terkesan sesuatu yang negatif. Karena sok-sok promoin go green, tapi sebenarnya pasti ada hidden agenda. Bahwa ini semua adalah master plan China. China kan investasi di Afrika gila-gilaan, di mana ada raw material untuk EV semacam logam yang namanya cobalt, dan dibilang ini adalah sisi gelap dari electronic vehicle. Jangan mau bikin Cina itu mengontrol kita punya kendaraan listrik. Bener bro, jangan mau sampai dikontrol sama Cina terhadap kita punya kendaraan listrik. Apalagi mendadak semua orang tuh dipom-pom ngomongin kendaraan listrik. Ada yang kagak bener nih. Asumsi teori konspirasi kalian benar. Lalu solusinya apa? Kagak pakai EV sama sekali. Kalau di China, akhirnya mereka investasi ke public transport. Majunya public transport juga harus diiringi dengan antusias orang memakai public transport dan keinginan orang untuk berjalan kaki. Dimana di Indonesia ngomong apa adanya, kita tuh adalah negara termalas. Seriusan guys, gua kagak bercanda, ini adalah reportase. Kita tuh adalah negara termalas untuk jalan kaki. Cuma mau 3.000-an langkah doang guys. Dimana gue yakin mayoritas warga kreatif yang di sini pasti tahu bahwa kalau misalkan kalian itu mau tergolong sehat, harus at least 10.000 langkah guys. Dan gue kagak bisa salahin kalian karena gue tahu mayoritas pasti bilang, bro lu kagak tahu seberapa panasnya negara kita ya. Tapi uniknya negara tetangga kita yang bisa dibilang panas juga berhasil investasi di cooling system yang membuat negaranya tidak terlalu panas. Kenapa mereka sampai senet itu investasi ke cooling system? Karena udara yang sangat panas ini bisa ngebunuh orang juga guys. Alhasil dari cooling system ini membuat orang-orang di Singapura memakai transportasi publik sesuatu yang viable. Gue tahu dari tadi kita ngomongin suatu solusi yang terkesan sangat abstrak buat kita rakyat jelata. Beli mobil listrik, investasi ke cooling system, terlalu abstrak dan mahal kan? Pertanyaannya yang simple deh, rakyat jelata kayak kita nih bisa apa? Kenapa gue fokus ke rakyat jelata seperti kita? Karena kita tahu kalau misalkan kita ngomongin solusi dari atas, pastinya sangat pelan dong, harus ketemu kiri, ketemu kanan, ACC kiri, ACC kanan. Dan kalau misalkan reportasinya benar, PLTU itu kontribusi terbesar terhadap udara yang sangat kotor ini, apa kalian yakin kalian itu mau tutup PLTU? Yakin bisa hidup tanpa PLTU? Yang ngomong bisa, gue yakin itu cuma netizen-netizen doang yang kerjanya tuh cuma cuap-cuap di dunia maya. Oleh karena itu, dibandingkan kalian nyinyir atau mengharapkan orang yang di atas itu bisa mendadak bisa bergerak dengan cepat dan ngomong apa adanya, kalau misalnya kita ngomong secara makro, negara komunis seperti China aja butuh 10 tahun untuk merubah Beijing yang seperti ini menjadi seperti ini. Apalagi negara Indonesia. So, rakyat jelata bisa apa sih? Pertama adalah selalu jaga kalian punya konsumsi listrik. Dari AC, lampu, apapun itu kalau misalnya kalian kagak gunain, please jangan digunain. Sekarang udah banyak banget aplikasi-aplikasi yang memudahkan kalian. Terus coba deh mulai memakai yang namanya transportasi publik. Contoh paling mudah di Jakarta mungkin gunakanlah yang namanya MRT. Lalu jangan lupa tanam pohon. Tapi setelah dipikir agak aneh, emang tanam pohon tapi PM 2.5 kan sekecil itu. Gimana caranya pohon bisa nyari PM 2.5 ya? Dan apalagi beli air purifier. Yap, ini kan yang kalian tunggu-tunggu. Apakah air purifier itu works? Apakah langsung mengimprovisasi kalian punya kesehatan? Jelasnya kagak. Tapi apakah ini meminimalisir probabilitas gue untuk kena suatu penyakit yang tidak diinginkan? Menurut gue, iya. Mendingan ada dibandingkan kagak ada. Gue tahu udah sampai sini pasti ada yang nyinyirin gue. Bro, lu emang siapa bro? Lu kan gak expert di bidang apa-apa. Ngapain lu ngomong ginian? Tapi sebagai orang yang bangga lahir dan hidup di Jakarta, gue rasa satu-satu hal yang bisa gue lakukan terhadap isu ini adalah mengangkat semua topik ini di dalam satu video seperti ini. Mungkin bisa jadi memes buat kalian, tapi gue harapin buat kalian yang nonton sampai sini sefrekuensi sama gue. Dan melakukan apa yang bisa kita lakukan. Kagak usah jauh-jauh deh, kita ngomongin paling mudah. Buang sampah pada tempatnya, biar kagak usah ada orang bakar sampah gila-gilaan secara liar. Dan sebenarnya gue baru ngomongin kualitas udara di Jakarta sih, dimana kalau kita ngomongin lebar, ada reportase juga yang bilang di tahun 2050 Jakarta itu tenggelam. Bro, tapi tetep bro, gue masih agak aneh bro. Gue kagak dapat kenapa mendadak semua orang itu ngomongin kendaraan listrik bro. Pasti ini ada gerakin nih bro. Coba kita ngomong rasional deh ya, kita ngomongin air. Air itu semua orang gue asumsi butuh kan ya.
air bersih menurut gue adalah salah satu bagian dari hak asasi manusia. Tapi akhirnya dikomersilkan juga kan. Dan buat kalian yang skeptis dan bilang bahwa ini akhir-akhirnya orang-orang jualan kendaraan listrik lah, jualan air purifier lah, kendaraan listrik itu sumbernya dari Afrika, di mana deportasi orang-orang di sana kondisi lapangannya sangat menyedihkan. Kalau kalian penyentil industri manufaktur, coba kalian pikir apakah ada industri manufaktur yang sehat, yang baik terhadap bawahannya? Atau lebih tepatnya lower supply chain. Gue yakin banyak dari kalian di sini nonton pakai baju kan. Dan kita tahu kan baju itu seberapa murahnya sekarang. Dan kalian tahu kalau misalnya bajunya murah berarti pasti ada yang diteken kan. Tapi tetap aja kan kalian beli. Apakah artinya gue support industri manufaktur yang tidak sehat ini? Jelasnya kagak. Bukan itu poinnya. Yang gue tawarkan adalah yuk sama-sama kita cari solusi modern. Jangan cuma bisa kritik doang. Jika solusinya komersil, jangan dianggap sesuatu yang jahat. Terutama kalau misalkan ini semua swasta. Kalau kagak ada aspek komersilnya, orang-orang juga kagak bakal datang. Bahkan menurut gue pribadi, bagus kalau misalkan bisa ada aspek komersilnya. Bikin itu jadi sustainable. Bro, sebenarnya paling gampang ya bro. Kenapa kagak WFH aja? WFH kan beres bro. Ini ada salah satu hal yang sering diomongin orang-orang ngomongin polusi udara. Ya udah WFH aja beres. Kita menyampingkan subjektivitas bahwa WFH bikin lebih produktif ya. Kita ngomongin benar-benar data. Hari Sabtu, hari Minggu masih parah loh. Alhasil bukan masalah WFH. Dan kalau kalian notice juga, malam hari ke subuh itu paling parah. Kalau ngomongin secara sains, ada yang namanya planetary boundary layer. Dimana di siang hari itu layernya sangat luas, tapi begitu malam hari menuju pagi hari, mengerucut. Bikin udara kotornya kagak bisa traveling di sana-sana aja. Oke, gue makin ngelebar malah ngomongin sains. Poin besar gue di video ini adalah kita tahu bahwa pemerintah dan rakyat butuh beraksi terhadap polusi udara di Jakarta ataupun di Indonesia ini. Gue yakin semua paham bahwa ini lagi kritis-kritisnya, tapi begitu musim berganti harusnya membaik. Dan sambil kita menunggu 10 tahun ke depan, kita semua punya pilihan. Berharap, berdoa yang di atas sana memberikan kita suatu keajaiban yang bikin ini nggak butuh nunggu sampai 10 tahun. Atau kalian langsung bisa beraksi, melakukan aksi-aksi kecil yang gue bagikan di video ini. Jaga penggunaan listrik lah, olahraga, bahkan yes, beli air purifier. And disclaimer, gue kagak di-endorse sama siapapun untuk gue bikin video ini. Dan yes, gue emang dikirim ini sama Bardi Smart Home. Tapi mereka cuma ngirim doang, kagak suruh untuk review apapun. Tapi kenapa akhirnya gue include di video hari ini? Karena gue berasa mereka punya promo lumayan ekstrim. Cocok buat kalian kalau misalnya kalian setuju sama gue. Bener bro, gue rasa dibandingkan gak ada air purifier, mendingan ada air purifier. Tapi sekali lagi, terserah kalian mau beli atau kagak, pilihan ada di kalian. Gue kagak ada kepentingan sama sekali selain meningkatkan awareness terhadap seberapa kotor udara di Jakarta. Dan di penghujung video essay kali ini gue pengen ngebuka kolom komentar untuk berdiskusi. Atau kalian yang mempunyai suatu solusi juga tinggal komen aja di bawah. Menurut kalian apa yang rakyat jelata bisa lakukan? Apa yang pemerintah bisa lakukan? Coba komen aja di bawah. Yuk sama-sama kita meningkatkan kualitas udara di Jakarta guys. Karena percaya sama gue, menurut gue ini kagak bisa cuma dari pemerintah, pasti harus dari rakyatnya juga. Itu aja, next video essay apa menurut kalian yang cocok untuk gue bawain, tinggal komen aja di bawah. Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share teman kalian. And I'll see you in next video. Salam kreatif.